Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Gmat punya cerita dengan judul Tragedi Jembatan Tenggarong, ditulis oleh Wong Caem. Pagi yang cerah hari Sabtu tanggal 26 November 2011. Seperti biasa jam 7 pagi, aku adalah orang pertama yang membuka toko yang terletak di jalan utama. Karyawanku satu pun belum ada yang hadir saat itu. Memang biasanya mereka hadirnya jam 8 lewat sedikit. Sengaja hari itu aku hadir lebih pagi karena harus mereka pengantaran barang untuk hari itu. Kebetulan juga hari itu lumayan orderan dari tim Salesco. Aku harus mengantar semua jadwal delivery hari itu. Pertama yang harus kusiapkan adalah rute pengiriman hari itu. Dimulai dari rute yang paling jauh hingga yang paling dekat agar waktu bisa lebih efektif dan efisien. Tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 8 tepat. Terdengar suara pintu harmonika digedor keras dari luar. Akhirnya mereka datang juga, batinku. Setelah kuserahkan jadwal rute pengiriman ke kepala gudang, aku langsung kembali naik ke lantai 2 ke ruang kerja. Akhirnya kurang lebih sejam mereka selesai mempersiapkan semua kebutuhan pengiriman hari itu. Berangkatlah 2 unit armadaku mengantar semua pesanan para pelanggan. Rute hari ini paling jauh memang daerah Teluk Dalam, Tenggarong seberang, Kalimantan Timur dan sekitarnya. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat menjelang siang. Kebetulan hari itu adminku sedang izin tidak masuk kerja. Ketika sedang asik mengerjakan sesuatu di PC-ku, mendadak ada suara yang menyapa di ujung tangga. "Assalamualaikum bos, selamat pagi." Suara itu menyapa dengan semangatnya. Agak sedikit terkejut langsung ku jawab, "Waalaikumsalam. Pak Adi, dari mana nih? Pagi-pagi sudah kesini?" "Habis dari rumah tadi, langsung meluncur ke sini." "Nah," jawab Pak Adi dengan ciri khas suaranya yang pelan. Sepintas kulihat wajah beliau ada yang beda dari biasanya, terlihat pucat sekali. Baru saja mau kutanyakan langsung, beliau malah bertanya lagi, "Oh ya bos, aku ada orderan nih 100 dus teh. Ada stok nggak ya?" "Oh sebentar ya pak, tak cek dulu di sistem ya," jawabku sambil mengotak-atik komputer. "Alhamdulillah ada pak, sekitar 150-an dus masih ada stok saya," kataku pada Pak Adi. "Ya wis, aku ambil 100 dus saja sesuai orderan orang. Mobilku nggak muat juga kalau terlalu banyak. Soalnya hari ini jadwalnya jauh ke Tenggarong," kata Pak Adi dengan kalemnya. "Sengaja aku berangkat pagi supaya nggak kesorean nanti pulangnya bos," tambah Pak Adi.
Setelah ku cetak nota dan terima pembayaran, Pak Adi langsung turun ke bawah untuk menerima barang pesanannya. Terima kasih ya bos. Senyum Pak Adi masih tetap dengan wajahnya yang pucat tadi. Sama-sama Pak, hati-hati di jalan Pak, kataku membalas tanpa sempat kutanyakan hal yang aneh tadi. Apa beliau sedang sakit atau apa? Jika sakit tapi badannya terlihat begitu segar bugar. Pukul 4 sore, waktu terus berlalu. Hari masih tetap cerah dengan terik mataharinya yang menembus ruangan kerjaku. Pengantaran rute yang jauh sudah kembali semua. Sisa satu armada yang rute dalam kota yang belum kembali. Sementara itu karyawan yang di toko pada sibuk merapikan barang. Sebagian lagi menyiapkan barang untuk pengantaran besok. Lalu aku tetap disibukkan di depan komputer dengan pekerjaan lain. Sementara itu di tempat lain, saat dalam perjalanan Pak Adi agar tak jenuh sambil menikmati alunan musik dari radio di mobil, hingga akhirnya sampailah dia di jembatan kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Tenggarong. Hari sudah beranjak siang. Terlihat ada beberapa aktivitas di jembatan itu. Kondisi lalu lintas saat itu masih bisa dikatakan lancar, meski terlihat ramai dari hari biasanya. Rupanya ada perbaikan dengan jembatan itu. Terlihat beberapa petugas mengatur lalu lintas di sekitarnya agar tak menumpuk. Perlahan tapi pasti lalu lintas di jembatan bisa berjalan dengan normal. Akhirnya tibalah Pak Adi di sebuah toko yang sudah memesan dagangannya. Kebetulan dia kerja sendiri, jadi semua bongkar muat pun dikerjakan sendiri. Setelah selesai bongkaran, dia pun menerima pembayaran dari hasil kerjanya. Tinggal menyelesaikan sisa-sisa orderan toko kecil langgananku yang lain. Jam 3:15 tanpa terasa waktu sudah semakin sore. Pak Adi pun sudah mau kembali memasuki jembatan utama yang dilalui tadi. Kali ini lalu lintas bergerak seperti kura-kura, sangat lambat. Aktivitas pekerja yang sedang melakukan kegiatan di jembatan itu belum juga rampung. Banyak pengguna jalan yang tidak tertib karena ingin berusaha saling mendahului. Bisa ditebak akibatnya memperparah kemacetan saat itu, terutama pengguna kendaraan roda 2. Mereka tidak lagi mengindahkan instruksi dari pengatur lalu lintas saat itu. Ditambah lagi terik matahari turut serta memanaskan suasana. Sementara Pak Adi dan pengguna jalan lain yang menggunakan roda 4 dengan terpaksa mengantri sesuai gerakan di depannya. Tiba-tiba suara sesuatu yang begitu keras terdengar dari arah penghujung jembatan itu. Semua yang lagi berada di jembatan bisa dipastikan pada histeris ketakutan semua. Saat itu semuanya terjadi seperti angin. Dalam sekejap Pak Adi dan yang ada di jembatan itu terhempas ke bawah. Pak Adi pasrah, yang ada di bayangannya adalah senyuman sang istri dan tawa ceria anak-anaknya. Allahu Akbar. Bunyi pesan BBM masih jadi primadona saat itu. Kembali BBM berdering namun tak kuindahkan. Aku yang sedari tadi fokus pada pekerjaanku, mau tidak mau mencoba alihkan pandangan ke gawe tersebut. Innalillahi, spontan terkejut ketika melihat isi berita di grup BBM-ku. Seakan tak percaya, ku coba segera menghidupkan TV.
Ya Allah, ternyata memang benar. Dalam hatiku mulai gelisah. Berita runtuhnya jembatan kebanggaan warga Kaltim menjadi hot topik hari itu. Aku berharap semoga tidak ada korban dari keluargaku dan juga orang-orang terdekatku, dan berharap yang terbaik buat yang menjadi korban. Aku hubungi semua keluarga terdekatku dan alhamdulillah semua baik. Selepas itu aku coba melanjutkan kembali ke pekerjaan dengan sedikit tenang. Tapi tetap ku ikuti perkembangan berita itu. Hingga semua anak buah dan armadaku kembali ke toko dengan selamat, aku pun bisa sedikit lega. Menjelang maghrib tidak ada lagi kabar dari keluargaku yang berhubungan dengan musibah tersebut. Di rumah aku tetap masih melihat berita itu lalu lalang di TV nasional. Di forum sosmed juga ramai yang menginfokan. Entah kenapa ada perasaan yang kurang nyaman dengan musibah itu. Seperti ada sesuatu yang ada hubungannya dengan diriku. Tanpa terasa sambil menikmati tontonan, aku pun terlelap dalam keheningan malam. Malah TV-nya yang menonton diriku yang sedang tertidur. Keesokan paginya, berita mengenai tragedi itu menjadi berita utama di semua surat kabar dan TV nasional. Kebetulan hari ini adalah tokoku libur. Aku bisa luangkan waktuku buat si kecil dan istriku. Sampai malam pun kehebohan mengenai jembatan itu masih berseliweran di TV. Banyak yang menjadi korban, baik harta maupun nyawa. Jumlah korbannya pun masih simpang siur. Hari Senin jam 8 pagi kali ini aku buka toko agak telat. Malah para karyawan sudah menanti di luar toko. Semua kegiatan dilakukan seperti biasa. Mulai pemuatan barang, penerimaan barang hingga pengantaran. Sampai waktu menunjukkan pukul 10 lewat. Tiba-tiba suara telepon toko berdering berkali-kali. Aku langsung meraih telepon itu. Terdengar di ujung sana suara seorang wanita mengucap salam dengan nadanya yang terdengar sangat khawatir. Assalamualaikum Pak, ini istrinya Pak Adi. Suara wanita itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Pikiranku langsung tertuju pada beliau yang kemarin terakhir belanja di tempatku. Assalamualaikum. Kembali suara wanita itu menyadarkanku. Iya Bu, waalaikumsalam. Jawabku agak kaget. Bapak nggak dapat kabar dari suami saya? Tanya istri Pak Adi dengan nada sangat cemas. Loh, kemarin Sabtu ada belanja di toko saya Bu. Jawabku. Iya, bener Pak. Memang ada ngomong ke saya kalau mau belanja ke toko Bapak. Tapi sampai hari ini belum ada pulang. Suara itu tambah gelisah. Saya takutnya suami saya jadi korban Pak. Suara ibu agak terisak. Aku langsung memotong suara itu. Mudah-mudahan tidak ya Bu. Mudah-mudahan beliau baik-baik saja. Aku berusaha menghibur istri Pak Adi, padahal ada rasa cemas juga dalam diri ini. Saat itu juga aku berharap Pak Adi benar-benar tidak menjadi korban. Mudah-mudahan ya Pak. Saya khawatir, anak-anak juga sudah menanyakan terus. Jawab ibu itu. Iya Bu, mudah-mudahan baik semua. Jawabku. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Tutup ibu itu. Sama-sama Bu, waalaikumsalam. Jawabku. Perasaanku mulai tidak enak sejak kemarin ada rasa was-was yang terus menghantui. Selang sejam kemudian, kembali bunyi telepon berdering. Kali ini suara itu berasal dari teman sekaligus langganan toko juga. Sebut saja namanya Joko. Joko ini adalah mantan bawahan dari Pak Adi dulunya, dan sekarang dia membuka usaha sendiri yaitu kanvasan keliling. Assalamualaikum bos.
Suara itu adalah Joko yang begitu keras. Waalaikumsalam. Ada apa, Jok? Order barangkah? Enggak, bos. Sudah dengar kabar belum? Tanya Joko terdengar begitu serius. Hah? Kabar apa, Jok? Tanyaku balik, mulai bertambah was-was. Padi jadi korban jembatan. Jenazahnya sudah ditemukan. Sekarang dalam perjalanan ke Samarinda. Habis zuhur beliau dikebumikan, kata Joko. Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Rasanya tidak percaya kabar yang kuterima. Suara di HP tadi tidak kuhiraukan lagi. Suara itu langsung off dengan sendirinya. Aku masih membayangkan wajah beliau yang begitu kalem dan sendu. Walau aku belum lama mengenal beliau, tapi pertemuan itu sangat berkesan bagiku. Sedikit banyak aku tahu mengenai beliau dari si Joko, karena beliau mantan atasannya. Pak Adi ini katanya orangnya sangat pendiam, tidak banyak bicara, tidak pernah marah, selalu melindungi dan memperjuangkan bawahannya. Semua hanya tinggal kenangan. Selamat jalan sahabat, semoga engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Memang jodoh, maut, rezeki tidak ada yang tahu pasti. Semua adalah hak Allah. Hari ini kita bisa bertemu dengan sahabat, bercanda, bahkan terkadang secara tak sengaja menyakiti. Kita tidak akan pernah tahu takdir kita. Semoga kelak kita dipertemukan kembali di jannahnya. Maret 2017, 6 tahun telah berlalu dan jembatan itu telah banyak berubah. Sekarang jembatan itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Walau jembatan itu sudah berubah posisinya, tetap aku tak berani ke Kota Raja semenjak kejadian itu. Meskipun aku tidak mengalami langsung, tapi rasa trauma itu seperti aku ikut merasakannya juga. Namun karena hari ini ada agenda keluarga besarku untuk ziarah dan liburan ke museum di kota itu, mau tak mau aku harus ikut. Semalam sebelum berangkat, keluarga sudah berkumpul di rumah saudaraku yang tertua. Besok di Kota Raja rute kami adalah ke museum, ke makam Kelambu Kuning, dan terakhir adalah ke makam Abu Tolah, seorang ulama ternama di kota itu. Saudaraku dan istriku sudah mendapat amanah bahwa kita sekeluarga sudah ditunggu oleh berdatuan atau leluhur di Kota Raja, dan ada kejutan spesial yang sedang menantiku di sana. Aku yang mendengar kata kejutan kok merasa bukan hal yang menyenangkan ataupun mengejutkan sepertinya. Apalagi aku sudah mengetahui mengenai hal-hal mistis di Kota Raja itu. Aku merasa yakin pasti ada sesuatu itu dalam batinku. Memang di dalam keluargaku yang belum pernah ziarah ke museum pedatuan di Kota Raja, apalagi dalam keluarga aku yang paling mucil dan tidak mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis. Akhirnya kesempatan itu benar-benar datang. Hari hanya yaitu hari Minggu. Aku lupa tanggal berapa waktu itu. Start dari rumah saudaraku, aku sudah merasa ada sesuatu yang ganjil. Hal itu ditandai dengan cegukanku yang tidak seperti orang pada umumnya. Baru saja tiba di rumah saudaraku untuk berkumpul bersiap-siap berangkat, aku sudah mulai merasa aneh sendiri. Iparku dan keponakanku yang lain cuma senyum-senyum melihat tingkahku. Aku pun pura-pura cuek seolah-olah tidak ada apa-apa. Yakin mereka yang tersenyum itu sudah melihat sesuatu yang ganjil pada diriku. Kami menggunakan 3 mobil, termasuk mobilku pribadi. Di mobil berisi adik iparku, sang mediator Karyo, dan ponakanku. Sepanjang perjalanan kami tidak mengalami hambatan yang berarti. Begitu mulai memasuki jembatan yang baru itu, aku makin tidak karuan rasanya di dalam tubuh. Auranya semakin terasa beda. Di belakang tubuhku serasa hangat dan bekal-bekal. Tanpa sengaja,
Tangan kanan seperti bergerak dengan sendirinya, melambai-lambai ke kaca jendela mobil, seperti sedang melambaikan pada seseorang. Aku makin bingung entah kenapa bisa begini. Aku yang tidak mengerti soal gaib mencoba bertanya pada si abang ponakanku yang duduk di sebelah. Dengan senyum-senyum dia menjawab, "Gak apa-apa om, mereka cuma mau kenalan." "What? Mereka? Berarti banyak dong?" Dalam batinku, beneran, masa gak percaya? "Tapi gak niat jahat kok, mereka senang kita hadir di kota ini," saut ponakanku. Aku teruskan saja perjalanan, berusaha cuek tapi tetap tangan kanan ini tidak mau diam. Nafasku pun mulai terasa tak beraturan, naik turun tidak jelas. Aku berusaha normalkan semuanya, tetap tidak bisa. Sampai penghujung jembatan baru, tanganku kembali normal. Nafasku pun mulai teratur. Tapi di belakangku belum ada perubahan. Sementara ponakanku dan keluargaku yang duduk di jok belakang hanya tertawa melihat tingkahku. Sampai depan museum kami sudah disambut oleh sebuah patung lembu Swana, lambang Kesultanan Kutai, dibuat di Birma pada tahun 1850. Patung ini diyakini sebagai kendaraan tunggangan Batara Guru. Nama lainnya adalah Paksiliman Janggoyoksi, yakni lembu yang bermuka gajah, bersayap burung, bertanduk seperti sapi, bertaji dan berkuku seperti ayam jantan, berkepala raksasa, dilengkapi pula dengan berbagai jenis ragam hias yang menjadikan patung ini terlihat indah. Kejadian aneh di jembatan tadi kembali lagi kualami. Aku berusaha kendalikan agar tidak dilihat orang yang kebetulan hari itu ada beberapa pengunjung juga. Aku merasa sibuk dan aneh sendiri. Mulai memasuki museum, semakin kental nuansa mistisnya. Kami sekeluarga memulainya dari singgasana atau tempat duduk sang raja. Di situ aku sudah merasa ada yang ganjil. Aku seakan tak percaya apa yang kulihat. Perasaanku aja nih. Tapi kok bisa ada seseorang yang duduk di kursi itu, lengkap dengan pakaian kebesarannya ya? Dalam hatiku berkecamuk. Nah, kenapa gambar itu tersenyum pula? Gak salah lihat nih. Aku langsung mengalihkan pandanganku, seolah-olah aku tidak melihat apa-apa. Lanjut ke ruang berikutnya yang terdapat ranjang tidur sang raja. Hawanya tak berubah, malah ada sesosok yang tak begitu jelas sedang berbaring di ranjang itu, tapi membelakangi kami yang melihatnya. Anehnya, apa hanya aku saja yang melihatnya? Selanjutnya adalah ruangan bawah tanah, tempat koleksi Gucci pada zaman dahulu. Auranya semakin bertambah tidak enak, pengap, panas, ditambah lagi dengan penerangan yang tidak maksimal, menambah kesan yang cukup horor. Hanya beberapa menit di ruangan bawah, tidak semuanya sempat kami kelilingi khusus ruangan ini, karena hawa yang dirasakan sangat bertentangan dengan keluarga kami. Singkat cerita, setelah melalui museum dan makam yang ada di area museum tersebut, kami pun melanjutkan ke makam Kelambu Kuning. Setelah dari makam itu, rute kami selanjutnya adalah makam seorang alim ulama yang terkenal di kota itu, yaitu Dato' Abu Tolah. Aku yang mengikuti semua proses liburan kali ini hanya diam dan mencoba memahami arti semua ini. Apa hubungannya dengan keluarga kami dan para pendatuan yang kami ziarahi? Sepulang dari Tenggarong tidak ada lagi kejadian yang aneh. Hanya jembatan itu saja yang selalu merasa seperti ada yang menyambutku. Malamnya barulah aku merasakan efek dari perjalanan religi tadi. Salah satunya adalah saat beberapa korban dan sahabatku Pak Adi hadir di rumahku.
Saat aku lagi bermain komputer, tiba-tiba semua bulu kuduk merinding. Awalnya tidak ada yang aneh, namun lama-kelamaan aku merasa kok sepertinya ada yang memperhatikan aku dari arah belakang. Aku coba untuk tidak memperdulikannya, tapi makin lama di tengkuk leherku semakin terasa hangat, merembet perlahan-lahan dari atas badan sampai ke lengan. Sekejap secara jelas dalam visiku melihat mereka. Aku seperti mengalami suatu kejadian sewaktu aku melalui jembatan itu. Melihat mereka sedang berdiri di sepanjang jembatan itu di waktu lewat siang itu. Mereka ada yang tersenyum, ada juga yang sedih, ada yang marah, ada yang menangis, dan ada juga yang tertawa. Berbagai ekspresi mereka tujukan. Ada yang melambaikan tangan, dan ada yang sedang menengadahkan tangannya seperti memohon doa. Sampai usai penglihatanku ke ujung jembatan itu, tanpa terasa ketika tersadar air mataku menetes dengan sendirinya. Terus air mata ini bercucuran mengingat mereka. Seakan-akan mereka juga mengingatkanku akan arti kehidupan selanjutnya. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Rob. Dalam hatiku berdoa, merasa diri ini sangat jauh dari rasa bersyukur, merasa diri ini paling hina dan penuh dosa. Sahabatku hanya tersenyum dan ia semakin menjauh. Segera aku bacakan Fatihah untuk sahabat dan mereka yang telah hadir ketika aku menulis cerita ini dan juga menjadi korban tragedi jembatan itu. Hingga hari ini masih banyak korban yang tidak ditemukan jasadnya. Begitu juga beberapa kendaraan yang tak mampu diangkat ke daratan. Semua sudah rencana yang terbaik dari yang punya hidup. Hidup itu adalah anugerah yang sepantasnya kita syukuri. Matahari akan terbit dan tenggelam. Begitu juga kehidupan, harta, tahta, dan semua yang telah dititipkan pada kita pasti akan kita tinggalkan. Sahabat itu seperti bintang, tak selalu tampak tapi akan selalu ada. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Demikian cerita dari saya, Wong Caem. Salam Jimatres, salam satu misteri.